Julia kembali menatap gadis kecil itu lalu kembali menatap Altario. Lalu apa yang akan kamu lakukan pada gadis kecil itu? Tanya Julia pada Altario yang sedang menatapnya dengan sendu. Suaminya terlihat merasa bersalah padanya. Mam dan Dad menyuruh Al untuk bertanggung jawab menikahinya. Mam juga takut jika gadis ini hamil tanpa seorang ayah. Jawab jujur Mam Ailey. Dia menatap Lilac sambil tersenyum. Bagaimana menurutmu Juliet? Apa kamu menyetujuinya? Tanya Mam Ailey. Dia yakin Julia akan sependapat dengannya. Julia memang wanita baik, dia juga mencintai Altario sama dengan Al yang mencintai istrinya. Baiklah jika itu sudah menjadi keputusan terbaik, maka aku hanya bisa merestuinya. Jawab Julia tanpa ragu sedikit pun. Altario langsung menatap pada sang istri. Dia tidak menyangka sang istri akan menyetujuinya menikah lagi. Bagus kalau begitu kami akan menyiapkan acara pernikahan untuk mereka berdua. Ucap Mam Ailey. Sementara Dad Ryan dan Penelope heran kenapa Julie sama sekali tidak sedih atau marah pada Altario. Dia malah merestui pernikahan ini tanpa ragu. Dada Altario terasa sesak. Apa istrinya sama sekali tidak cemburu padanya? Apa semudah itu membiarkan suami yang cintanya menikah lagi? Al mengepal kedua tangannya, tidak terima dengan ucapan istrinya yang menyetujui dirinya menikah lagi. Mika tersenyum pada Lala karena akhirnya sahabatnya mendapatkan pertanggungjawaban dari pria itu. Sementara Lalak yang diajak tersenyum hanya diam saja seolah kabar bahagia itu terlihat biasa saja di matanya. Maaf ada telepon, aku ke kamar dulu, ucap Julia. Dia mengangkat teleponnya sambil berjalan menuju kamarnya. Sementara Altario mengikuti Julie dari belakang dengan menahan marah. Altario benar-benar kecewa pada Julie. Dia sendiri akan marah jika Julie menikah dengan pria lain. Tapi kenapa Julie sama sekali tidak marah? Apakah istrinya itu sudah tidak menyukainya lagi? Julia panggil Al saat dirinya memasuki kamar. Julia menoleh, namun istrinya langsung melambaikan tangan agar suaminya tidak berbicara. Dia memberikan kode jika dirinya sedang menerima telepon penting. Julia, apa telepon ini sangat penting sampai kamu mengabaikan aku? Sentak Al. Pria itu menarik paksa ponsel yang sedang digenggam sang istri. Dia langsung membantingnya hingga pecah. Altario, kenapa kamu membanting ponselku? Sentak Julie kesal, pasalnya itu telepon sangat penting baginya. Kenapa kau merestuiku menikah lagi? Apa kamu sudah tidak cinta padaku? Sentak Al. Dia sangat kesal pada istrinya. Lalu aku harus apa? Aku harus marah dan membiarkan kamu tidak bertanggung jawab. Bukankah bagus jika kamu menikahinya? Maka kita akan mempunyai anak darinya. Jawab Julia tidak kalah kerasnya. Julia kesal pada suaminya karena sudah mengganggu pekerjaannya. Julia mengambil ponselnya yang terbelah menjadi dua itu dan menatap tajam suaminya. Kau sangat mudah berbicara seperti itu, Julie. Apa kamu tidak mau punya anak dari darah daging kita berdua? Apa kamu setidak mau itu sampai merestui aku menikah lagi dan punya anak dari orang lain? Tanya Al. Matanya sangat panas dan merah menahan air mata yang sejak tadi ingin keluar. Dadanya juga terasa sangat nyeri, seperti diiris sesuatu. Aku sudah bilang kalau aku tidak akan punya anak, maka silakan menikahlah dengan gadis itu, ujar Julie dengan serius. Altario mendengus kencang. Akhirnya dia tahu kalau jika istrinya tidak sama sepertinya yang sangat mencintainya. Oke, aku akan menikah dengannya. Jangan pernah menyesali keputusanmu itu. Pekik Altario. Dia berjalan keluar kamar sambil membanting pintu kamar itu. Sementara Julie sambil mengambil ponsel cadangan yang ada di laci nakasnya. Di ruang tamu Mam Ailey tengah sibuk menyuruh orang untuk bersiap-siap. Sementara Tuan Ryan dan Sekretaris Lee sudah tidak ada, mereka berdua kembali ke kantor untuk bekerja. Namamu Lalak? Tanya Penelope. Akhirnya dia ditugaskan oleh Mam Ailey untuk memilih dekor pernikahan bersama Lilac. Iya kak, namaku Lalak sambil mengganggu. Jangan panggil aku kak. Panggil saja aku Penelope. Mulai lusa kamu adalah kakak iparku. Jawab Penelope. Dia bisa melihat jika calon kakak iparnya ini adalah orang baik. Pilihlah mana dekor yang kamu suka, ujar Penelope memberikan tab dengan banyak foto dekorasi pernikahan.
Lilac meraih tap itu dan melihatnya. Mam Ailey yang baru saja mengabari saudaranya kini dia langsung menatap Alterio yang sedang terburu-buru turun dari tangga. "Al," panggil Mom Ailey. "Mom, aku akan menikah dengan gadis itu besok. Aku akan keluar sebentar menemui temanku," ujar Al tanpa menunggu jawaban ibunya. Dia langsung pergi begitu saja. "Al, apa kamu bilang besok? Ya ampun, Lob, ayo kita harus cepat-cepat bersiap-siap. Kamu dengarkan apa yang kakakmu barusan ucapkan pada Mam?" Tanya Mam Ailey, dia takut pendengarannya bermasalah. "Iya Mam, aku dengar. Dia bilang akan menikah dengan Lilac besok," ujar Penelope. Mengapa mendengar kakaknya sendiri bilang akan menikahi Lilac membuat hati Penelope senang. "Lilac, kamu sudah pilih yang mana kamu suka?" tanya Mam Ailey. Lilac yang sejak tadi menatap kepergian Al, dia langsung beralih menatap Mam Ailey. "Sudah tante, aku pilih ini." Lilac menunjukkan foto yang dia pilih. Semalaman Lilac dan Mika tidur di kediaman Estefan. Karena Mam Ailey tidak mengizinkannya pulang, dia menyuruh Mika menemani Lilac di sini. Dan pagi ini semua orang sedang bersiap dengan tugasnya masing-masing. Lilac sedang menatap pantulan dirinya lewat cermin. Dari belakang Mika berjalan ke arahnya dengan senyuman manis karena sangat bahagia melihat sahabatnya hari ini terlihat sangat cantik. "Lilac, aku tahu kamu cantik, tapi rasanya ini tidak adil. Kamu sangat cantik saat mengenakan gaun pengantin ini, aku jadi sangat iri," gerutu Mika. Lilac hanya tersenyum pahit. Bagaimanapun dia bingung apakah ini hari bahagianya atau hari terburuknya. Lilac tiba-tiba teringat sosok Daniel yang setahun ini sangat dekat dengannya. Di saat seperti ini pasti dia bisa membuat Lilac tenang. "Lilac, apa kamu memikirkan Kak Daniel?" tanya Mika. Lilac pun menatap Mika sambil mengangguk. Dia kembali bersedih. "Kemarin dia mencarimu bersamaku. Dia mengira jika kamu tidak datang karena kamu memang tidak menyukainya. Tapi dia sempat menitip pesan padaku. Dia bilang dia tidak marah jika belum siap, dia tetap akan menunggumu," ujar Mika panjang lebar. Mendengar pernyataan dari sahabatnya itu, Lilac malah semakin merasa bersalah. Dia sudah berjanji akan datang ke acara perpisahan Daniel. Karena pria itu harus pergi ke Jepang untuk pertukaran pelajar. "Aku sangat menyesal, Mick. Kak Daniel pasti kecewa padaku. Aku sangat malu," ujar Lilac. Gadis itu menahan tangisnya karena tidak ingin merusak makeup yang sudah membuatnya duduk berjam-jam karena wajahnya harus menggunakan makeup. "Aku mengerti perasaanmu, tapi untuk sekarang kamu lebih baik fokus pada hidup dan pernikahanmu. Aku yakin Kak Daniel juga lebih bahagia jika calon suamimu itu mau bertanggung jawab padamu," ucap Mika. Akhirnya dia memeluk sahabatnya itu. Lilac mengangguk, lalu pelukan terlepas saat seorang masuk ke dalam kamar. Maaf, apa aku mengganggu momen kalian?" tanya Penelope yang baru saja masuk ke dalam kamar Lilac. "Tidak apa-apa Kak, masuklah," ucap Lilac. Dia menatap calon adik iparnya yang umurnya lebih tua darinya. "Mami menyuruhku menjemputmu. Semua orang sudah menunggumu karena acaranya akan dimulai," ujar Penelope. Lilac pun mengangguk dan segera berdiri. Penelope dan Mika bergegas membantu mempelai wanita ini. Mereka pun keluar dan menuruni anak tangga. Lilac ternyata lebih memilih pernikahan yang sederhana tanpa pesta yang meriah. Dia memilih menikah di kediaman Estefan dengan hanya disaksikan keluarga dari keluarga Estefan karena Lilac sama sekali tidak memiliki keluarga. Tapi tentu saja Lilac meminta sesuatu. Dia ingin semua sudut rumah ini dihiasi dengan bunga lilac yang berwarna ungu itu. Lilac tersenyum melihat banyaknya bunga yang dia inginkan. Bahkan di sepanjang dia melangkah, bunga lilac itu dirangkai sedemikian rupa di tiang tang. Lilac bahkan merupakan kesedihannya saat melihat namanya ada di seluruh ruangan itu, nama bunga yang sama dengan namanya. Sementara Alterio dia sedang duduk di depan penghulu sambil menatap istrinya yang terlihat sangat tegar melihat suaminya yang akan menikah dengan istri keduanya. Alterio mendengus kesal, lalu dia menatap 3 orang yang sedang turun dari tangga. Alterio sangat kaget melihat sosok wanita anggun dan cantik dibalut dengan gaun indah berwarna putih membalut tubuh rampingnya. "Hah, dia wanita itu?" gumam Alterio dalam hatinya.
Dia tidak menyangka jika gadis muda yang wajahnya dibalut makeup itu terlihat sangat dewasa dan cantik. Tidak jauh berbeda dengan Julia yang sangat dewasa dan anggun. Lalu sepersekian detik Alterio pun menggelengkan kepalanya berusaha menyadarkan dirinya sendiri jika wanita paling cantik hanyalah istrinya seorang. "Kemarilah sayang, duduk di sini," ujar Mam Aili. Dia menggapai lengan Lilac dan mengajaknya duduk di sebelah putranya. Lilac hanya menurut, dia menatap sekilas Al yang sedang menatapnya. Lalu dengan segera mengalihkan pandangannya karena Lilac tidak berani menatap calon suaminya yang sedang melotot padanya dengan bola mata yang hampir keluar pikirnya. Akhirnya, acara ijab kabul pun dimulai. Lilac memejamkan matanya saat Al menyebut namanya. Saat melakukan ijab kabul, dia berdua di dalam hatinya, "Semoga keputusanku tidak salah lirih," dengan hati yang sakit. Semua orang mengucapkan syukur saat akhirnya acara yang tegang bisa dilewati. Lilac memang meminta acara yang tertutup tidak dihadiri banyak orang. Namun menurut Lilac, ini terlalu banyak. Dia tidak menyangka jika Mam Aili akan mengundang seluruh keluarganya datang ke acara pernikahannya. Julie mendekati Lilac saat Alterio berbincang dengan salah satu saudaranya. Dia tersenyum menatap gadis yang menjadi wanita seutuhnya itu. "Namamu Lilac?" tanya Julie saat sudah berada di depannya. "Iya kak, saya Lilac," ujar Lilac. Dia sedikit berdebar dan juga merasa bersalah. "Namaku Julie. Sejujurnya aku tidak senang kamu menikah dengan suamiku. Tapi aku juga tidak benci kamu menikah dengan suamiku. Semoga kamu cepat hamil dan segera melahirkan anak untuk kami," ujar Julie sambil tersenyum. Lilac yang tidak mengerti maksud dari ucapan Julie pun hanya bengong menatapnya. Julie lalu pergi begitu saja. "Lilac, kamu kenapa?" tanya Mika yang sengaja mendekati Lilac saat melihat Julie tadi mendekati sahabatnya itu. "Aku tidak apa-apa," ujar Lilac. "Oh iya, aku mau pulang duluan. Gak apa-apa kan? Aku gak enak sama orang tuaku karena aku sudah 2 hari tidak pulang ke rumah," ujarnya, namun dia juga enggan meninggalkan Lilac sendirian di tempat asing ini. "Aku mengerti, pulanglah dan sampaikan salamku pada ibu dan ayahmu," ucap Lilac. Mereka pun berpelukan sebelum akhirnya mereka berpisah. Waktu pun sudah tidak terasa berlalu beberapa jam. Lilac menyalimi seluruh anggota keluarga suaminya. Dia sedikit tenang karena hal yang sejak kemarin ia takuti ternyata tidak terjadi. Walaupun dirinya adalah istri kedua, seluruh anggota keluarga Alterio menerima dirinya dengan senyum lebar. "Al, ini sudah hampir malam. Cepat bawa istrimu naik ke kamar, dia harus istirahat," ujar Mom Aili. Di sana sudah tidak banyak orang lagi. Julia juga kembali ke kantornya sejak 2 jam yang lalu. "Dia bisa sendiri, Mam, kalau cuma pergi ke kamarnya," jawab Alterio yang masih ingin berkumpul dengan saudara-saudaranya. "Astaga, ponakanku itu tidak peka banget sih," ketus Mami Arya yang sejak tadi geram pada ponakannya. Bagaimana tidak sejak tadi Al sibuk dengan para saudaranya yang lain, sementara istrinya dibiarkan sendirian. "Arya adalah adik dari Tuan Ryan. Tidak apa-apa, Mam. Aku bisa naik sendiri," ujar Lilac. Dia mengangkat sedikit gaunnya dan bersiap melangkah. "Tidak, tunggu sebentar Lilac," ujar Mam Aili berusaha menahan menantunya. "Al, cepat bawa istrimu naik ke atas. Apa kamu lupa kewajibanmu sebagai seorang suami?" tanya Mam Aili. Dia berbicara dengan tatapan yang membuat Al tidak bisa berkutik. Karena Al tahu jika Mam Aili sudah seperti itu dia akan marah hingga berhari-hari. "Baiklah, Mom." Akhirnya Al pun mengalah. Dia berjalan lebih dulu dan mengisyaratkan Lilac untuk mengikutinya. Lilac pun berjalan dengan cepat agar tidak tertinggal oleh suaminya. "Apa kamu tidak bisa pelan-pelan?" gerutu Lilac dengan berusaha mengangkat gaun yang menurut berat itu. "Makanya punya kaki jangan pendek sepertimu," ketus Al dengan mengejek wanita yang kini sudah sah menjadi istrinya. Alterio membuka kamar semalam yang Lilac tempati. Lilac juga ikut masuk ke dalam kamar dengan wajah kelelahan karena mengangkat gaun bawahnya yang sangat berat itu. "Diamlah di sini, jangan keluar kamar lagi," ujar Alterio saat Lilac memasuki kamarnya, sementara dirinya berniat pergi ke kamarnya yang biasa dia tempati bersama dengan Julie.
Memangnya aku ini peliharaan sampai tidak boleh keluar kamar? Gerutu Lalak dengan suara kecilnya sambil menurunkan gaun yang dipegangnya. Ya kamu memang peliharaan, jawab Alterio asal dia lalu berjalan melewati Lalak untuk pergi ke kamarnya. Mau kemana? Tanya Lalak dengan segera takut pria itu keluar. Alterio membalikan tubuhnya dan menatap Lalak dengan tatapan syok. Om, kamu panggil aku Om? Tanya Alterio kesal karena dirinya merasa tidak setua itu sampai harus dipanggil Om. Dengarkan aku tidak menikah dengan tantamu, jadi jangan panggil aku Om. Ketus Alterio dengan wajah kesalnya. Lalu aku harus panggil apa dong? Aku kan tidak tahu namamu. Lagian dari wajah kita saja terlihat kalau umur kita jauh berbeda. Jawab Layak jujur. Sebenarnya dia sempat mendengar dari sekretaris Li namun nama yang aneh itu susah diingat oleh Lalak. Oh ya ampun, kamu menikah denganku tapi kamu tidak tahu namaku? Wanita mana yang mau menikah dengan pria yang sama sekali tidak ia kenal? Dan asal kau tahu, aku masih muda, ujar Al tidak habis pikir pada wanita yang ada di depannya ini. Aku, lirih Lalak. Aku terpaksa menikah denganmu karena ucapnya terhenti saat mengingat kejadian itu. Alterio berdeham dan membenarkan posisinya berdiri. Dia sendiri lupa pada kejadian itu hingga tidak sengaja mengingatkan lagi kesalahannya. Namaku Alterio Estefan, tapi kau harus memanggilku Tuan. Ujar Lilac. Dia tidak terima. Lilac berpikir jika dirinya adalah istri sahnya juga, kenapa dia harus memanggil pria ini Tuhan? Dan kamu kira aku ini pamanmu sampai kau memanggilku Om? Al balik menantang istri keduanya itu. Sudahlah aku malas berdebat denganmu. Ujar Al. Dia kembali hendak melangkah Tunggu, tahan Lalak. Dia tidak mau Al kembali pergi. Ada apa lagi bocah? Ketus Al dengan kesal karena ini kali kedua wanita di depannya itu menahan diri agar tidak pergi keluar kamar ini. Tolong bukakan sleting gaun ini Om. Ujar Lalak memunggungi Al dengan rambut yang sudah ia kesampingkan. Al mengerutkan keningnya saat melihat punggung mulus wanita itu, lalu dia berdeham kembali. Aku malas buka sendiri aja, jawab Alterio. Pria itu tidak beranjak dari tempatnya berdiri maupun bergerak dari tempatnya berdiri. Ya ampun ngeselin banget, kalau gitu tolong panggilkan orang lain, atau Tante Eli mungkin, dia mau membantuku, ujar Lilac. Dia sudah tidak tahan ingin melepaskan gaun yang ia kenakan dan membasuh wajah dan tubuhnya. Kau gila menyuruh momiku, ketus Alterio. Dirinya saja tidak berani, kalaupun mominya tahu yang ada dia yang akan kena amu. Baiklah biar aku saja, tapi panggil aku Tuan mulai sekarang. Ujar Al. Dia sama sekali tidak ingin dipanggil Am atau suami oleh bocah ingusan seperti Lalak. Ya ampun, Lalak menghela napas untuk meminta tolong membukakan seleting saja banyak banget syaratnya. Baiklah Tuan, tolong bukakan seleting saya. Ujar Lalak. Akhirnya dialah yang mengalah. Alterio pun tersenyum miring, dia melangkah mendekati Lalak. Dilihatnya kulit putih mulus itu sebelum akhirnya dirinya meraih seleting gaun Lalak. Alterio membukanya dengan sangat pelan dengan satu jari yang menyentuh punggung halus istrinya itu. Alterio sempat terdiam sesaat sebelum akhirnya dia menelan salivanya susah. Entah mengapa tubuhnya merasa gelisah. Tiba-tiba dirinya teringat kejadian di mana malam itu dia pertama kali bernafsu pada wanita lain selain istrinya. Tuan sudah belum? Tanya Lalak menyadarkan Al yang sedang dia mematung. Dasar bodoh, gumamnya langsung pergi meninggalkan Lalak begitu saja. Bodoh, apa dia sedang mengataiku bodoh? Tanya Lalak bingung sambil menatap kepergian Al. Apa aku salah dengar? Gumam Lalak. Dia takut jika dirinya salah mendengar ucapan Al itu. Lalak pun membuka gaun itu dan mengganti pakaian yang ia bawa ketika nginep di kamar hotel bersama dengan Mika. Tok, tok, tok. Sejak tadi terdengar pintu diketuk. Dengan cepat Lalak berlari menuju pintu dengan rambut yang masih basah namun sudah mengenakan pakaian. Lalak mengapa lama sekali membuka pintunya? Ujar Mam Aili. Dia berbicara dengan Lalak namun matanya menelusuri seluruh kamar Lalak seolah sedang mencari sesuatu. Maaf Tante, aku baru selesai mandi, jawab Lalak. Di mana Al? Ini sudah hampir jam 12 malam, kenapa dia tidak ada di kamarmu? Tanya Mam Aili penasaran.
Kenapa dia harus ada di kamarku? Tante, tanya Lalak bingung. Tuan Al sepertinya ada di kamarnya. Jawab Lalak apa adanya. Ya ampun, dia ada di kamarnya. Tanya Mam Eli tidak percaya. Dia pun langsung berjalan sambil berteriak hingga semua orang yang masih bangun di lantai bawah menatap ke lantai atas. Alterio, di mana kamu? Teriak Mam Eli. Alterio pun keluar dari kamarnya karena mendengar teriakan momnya. Mam, ada apa teriak-teriak? Ini sudah malam, ujar Alterio. Dia bingung dari mana mamnya mempunyai energi begitu tinggi. Dirinya sudah capek seharian menjadi pengantin. Kenapa mamnya yang melakukan ini dan itu hingga larut malam masih saja mempunyai energi? Justru itu, karena ini sudah malam, kenapa kamu tidak ada di kamarmu? Tanya Mom Eli dengan mata melotot. Alterio terlihat bingung. Mom, aku sejak tadi ada di dalam kamar. Jawabnya. Maksud Mam kamarnya Lalak? Kalian resmi sebagai suami istri hari ini. Kenapa kamu masih tidur di kamar ini? Tanya Mama Eli. Lilac yang sedari tadi melihat perdebatan ibu dan anak itu bergegas masuk ke dalam kamarnya saat nama dirinya disebut. Ia tidak ingin membuat Al berpikir jika dirinya yang menyuruh ibunya untuk memarahinya. Mom, Julia juga istriku. Dia akan marah jika tahu aku tidur dengan perempuan itu. Jawab Al dengan wajah seriusnya. Menikahi wanita itu saja sudah salah, apalagi sampai tidur dengannya, pikir Al. Julia sudah memberikan izin, jadi kamu boleh tidur dengan istrimu yang lain. Ingat Al, Lilac juga istrimu mulai sekarang, jadi kamu tidak boleh pilih kasih. Kamu mengerti? Ujar Mom Eli. Alterio mendengus kesal, bisa-bisanya Julia membiarkan dirinya untuk tidur bersama wanita lain. Ini kali keduanya Al merasa kecewa pada Julie. Apa hatinya terbuat dari baja? Gumam Al sambil meninggalkan momnya yang berdiri menatapnya. Al berjalan melewati Mom Eli. Mom Eli pun tersenyum karena arah tujuan Al adalah kamar Lilac. Yang pertama, dia mengizinkanku menikah, dan yang kedua, dia mengizinkanku tidur bersama wanita lain. Apa hati Julie terbuat dari baja? Gumam Al tidak habis pikir karena Julie tidak sakit hati sama sekali melihat suaminya bersama perempuan lain. Mam, kenapa kamu memaksa Al seperti itu? Memangnya Julia beneran memberi izin pada Al? Tanya Dad Ryan. Tentu saja, bukankah Julia istri yang baik? Tanya Mom Eli dengan senyuman di wajahnya, namun senyuman itu hilang saat melihat wajah khawatir suaminya. Sayang, kamu kenapa? Tanya Mom Eli. Tidak, hanya saja aku merasa aneh, ujar Dad Ryan. Aneh kenapa sayang? Tanya Mama Eli. Apa boleh aku menikah lagi sayang? Tanya Dad Ryan, dan pertanyaan itu sontak membuat Mam Eli memukul pundak suaminya dengan sangat keras. Berani-beraninya kamu, sudah mau mati, pekik Mam Eli sambil memukul suaminya. Kenapa tidak boleh? Tanya Dad Ryan sambil menahan lengan istrinya yang terus memukul dirinya. Ya jelas tidak boleh, kau ini jelas pria yang kucintai, mana rela aku membiarkanmu menikah lagi. Gerutu Mam Eli, dia membelakangi Dad Ryan dengan wajah kesalnya. Itulah maksudku sayang, kenapa Julie bisa dengan mudahnya merestui Al menikah lagi. Dia juga tidak terlihat sedih. Apa Julie sudah tidak mencintai Al lagi? Tanya Mam Eli. Entahlah, nanti kita cari tahu nanti. Sekarang lebih baik kita ke kamar. Malam ini bukankah anak kita sudah menikah? Ujar Dad Ryan sambil mengusap bokong istrinya itu dengan senyuman mesumnya. Daddy, yang menikah anak kita, kenapa kamu yang ngajak Mam buat malam pertama? Ujar Mam Eli namun wajahnya terlihat sumringah. Ayo sayang, ujar Dad Ryan sambil mengendong istrinya itu, dikecupnya bibir manis istrinya yang sudah menjadi candu baginya. Sudah tahu masih aja romantis-romantisan. Pekik penelepi yang sejak tadi melihat keributan Mam Eli bersama kakaknya di ambang pintu kamarnya.